Kesunahan sebelum sholat berjamaah. Ada kesunahan-kesunahan. Kalau kita sholat tanpa adzan dan iqamah sah. Yang keempat mengambil sutroh. Ini sebelum sholat. Sutroh. Nanti akan kita jelaskan satu demi satu. Sutroh itu pembatas. Dan kami sampaikan ini adalah hal yang banyak dilupakan oleh orang yang baca kitab Fathul Mu'in bolak-balik sekalipun. Baca Fathul Mu'in bolak-balik pun lihat. Karena permasalahan nggak biasa mengamalkan ilmu. Padahal di setiap kitab fikih kita, bahkan dalam kitab hadis kayak Bulughul Maram juga disebutkan masalah sutratul musalli. Pembatas antara tempat sujud kita dan tempat berdiri kita itu ada batasnya. Agar orang tidak lalu lalang di tempat sujud kita. Sutroh. Nanti kita jelaskan satu demi satu. Kemudian yang keempat adalah mengatur barisan. Jadi imam itu mengatur barisan dan di antara kita sendiri mengatur barisan itu adalah kesunahan. Jadi agar barisan rapi. Baik, kami sebutkan 4 ini dulu yang paling asas. Adzan, supaya ngerti hukumnya adzan, maka kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Muadzin pun harus membaca kitab ini, fikih sholat ini. Adzan disunahkan untuk dikumandangkan sebelum sholat fardu. Baik sholat ada, sholat yang kita laksanakan langsung, maupun qadha. Qadha pun disunahkan adzan itu. Kita mengqadha sholat disunahkan adzan. Cuman kalau sholatnya sendiri ya tidak usah pakai mikrofon lah gitu. Ya sholat adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu aja. Enggak usah keras-keras. Yang penting kita mendengar. Jadi disunahkan sholat qadha atau ada, baik sholat sendiri atau berjamaah. Bagi sholatnya laki-laki saja. Kalau perempuan tidak. Perempuan tidak disunahkan adzan. Adapun sholat bagi wanita tidak disunahkan adzan terlebih dahulu. Baik, ini adalah masalah adzan. Kita lanjutkan. Iqamah. Iqamah. Hukum iqamah adalah sunnah dalam sholat fardu. Baik sholat ada sama. Sholat sendiri ya, sholat ada, sholat yang bukan qadha, sholat pada waktunya, atau sholat qadha, iqamah disunnahkan. Sholat nggak pakai iqamah sah. Ingat, sholat nggak pakai iqamah sah. Kemudian yang kedua, baik sholat sendiri maupun berjamaah, sendiri tetap sunahkan iqamah. Dan semoga tidak terjadi sholat sendiri pada kita, biar selalu berjamaah. Kalau seandainya kita harus sholat sendiri, maka tetap disunahkan menyempurnakan kesunahan-kesunahannya. Jangan sampai sendiri di rumah nggak ada yang nemeni, ya sudah nggak ada adzan, nggak ada iqamah, nggak ada jamaah, ya sayang dong. Kalau seandainya karena nggak ada teman, nggak ada jamaah, belah. Tapi kita harus ada adzan, harus ada iqamahnya. Catatan, mau dikupi di kitabnya, halaman 13. Dalam sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah, kan ada sholat sunnah dilakukan dengan berjamaah, sholat id, sholat istisqa, sholat taraweh. Dalam sholat sunnah yang dilakukan berjamaah tidak ada kesunahan mengumandangkan adzan dan iqamah. Cuman ada Buya mendengar ini sholat sunnah nggak pakai apa? Adzan dan iqamah. Akan tapi disunahkan ketika hendak mendirikannya untuk mengucapkan kalimat berikut ini. Kalau sholat sunnah nggak pakai iqamah, cukup as-sholata jami'ah. Lakukanlah sholat berjamaah, as-sholata jami'atan, as-sholata jami'atan, gitu. Cuman ini ada juga, yang dengar juga. Santri sholat fardu pakai as-sholat jami'ah, ini kan kacau. Sholat fardu cukup dengan apa? Iqamah. Ketukar nih ilmunya. Kalau sholat fardu jangan pakai as-sholat jami'ah. Kalau sholat fardu pakai iqamah. Kalau sholat sunnah baru as-sholat jami'ah. Baik, seperti itu. Ya, ini adzan dan iqamah. Untuk sholat sunnah yang berjamaah, as-sholat jami'ah, as-sholat jami'ah. Baik, sutrah dalam sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Sutrah. Sutrah itu pembatas.
Sutra adalah sesuatu yang dijadikan tanda dan pembatas di saat sholat, agar tidak ada yang melewati tempat sujud. Jika sholat berjamaah, maka yang dianggap sebagai sutroh adalah imamnya. Kalau kita sholat berjamaah, imam pembatas kita sebagai makmum adalah imam. Tapi imam punya sutroh dong. Sutroh itu bisa saja tiang yang kita jadikan sutroh, atau tembok masjid. Atau kalau tidak ada seperti ini. Ini bisa saja dibuat, bisa dipindah kemana-mana. Atau tas kita, koper kita, dan sebagainya. Maka kalau kita punya koper, lalu kita dalam keadaan bepergian, jangan koper taruh di belakang punggung kita, diambil orang nanti. Jadikan koper kita sutroh, menunjukkan kalau dia ngerti ilmu fikihnya. Ini masalah sutroh ini, begitu Nabi sangat memperhatikannya. Ini orang teledor, sengaja saya tekankan begini, biarpun katanya baca kitab Minhaj bolak-balik, kitab fikihnya. Masa ngamalin sunnah yang begini aja gak bisa? Buat sutroh. Dan bukan langsung pakai sajadah. Sajadah itu adalah terakhir. Di saat tidak menemukan yang lainnya baru. Kan urutan pertama adalah sawari. Tiang-tiang masjid, tembok-tembok. Atau kita membuat menancapkan tongkat. Atau membuat semacam ini. Kalau tidak membuat garis. Agar orang tahu kalau ini kita garis. Nah, termasuk garis ini adalah satu martabat dengan namanya sajadah. Artinya apa? Kita baru menggunakan sajadah kalau sudah nggak menemukan tiang-tiang dan sebagainya. Ya, bukan langsung ke sajadah, tidak. Biarpun kita bawa sajadah, ini juga perlu diperhatikan, membawa sajadah di masjid itu kadang menjadikan sop itu nggak rapi, karena ada sajadahnya lebih gede dari orangnya. Orang lain kadang tidak enak nginjek sajadahnya orang. Bayangkan, kalau saya sholat di masjid, bawa sajadah terlalu lebar, orang lain nggak mau menginjak sajadah saya karena nggak enak, akhirnya jaraknya terpisahkan antara makmum dengan makmumnya. Ya nggak usah bawa sajadah, masjid suci kok. Nggak usah ragu-ragu deh misalnya. Nah, kemudian ada lagi yang menghormati temannya. Dikasih sajadah, Masya Allah, temannya langsung tidak khusyuk sholatnya. Kenapa? Temannya dikasih bagian kaki yang baunya juga Masya Allah, barangkali begitu. Ini orang ngasih sajadah itu bukan tambah baik kadang-kadang. Apalagi masa pandemi begini, mungkin ada sorban dikasihkan orang lain, sorbannya bikin sajadah, sorbannya sudah mungkin bau, sudah kena bersin berkali-kali. Nggak usahlah bagi-bagi sajadah hari begini. Ini peran. Dan juga mungkin asal saja pengen menghormati gurunya, langsung kasih sajadah, nggak tahu dari mana sumbernya. Giliran sujud, gurunya bisa demam nanti itu. Ini santri ya merhatikan dong kalau mau memberikan, dan ini ada kejadian kalau memberikan begitu santri itu pengennya menghormati tapi nggak sempurna dalam berpikir, sehingga sajadah dari mana, dari kasih kaki. Kan sajadah itu kalau sendirian ada kaki, ada kepala. Cuman kalau sudah agak lama itu bekas kakinya ini. Sudah gitu mau dikasihkan sama orang, orangnya pas suruh sujud dia bagian kakinya. Ini menunjukkan kalau nggak otaknya ini nggak perhatikan, menjaga perasaan orang itu penting. Jadi orangnya ngempet ngenes tuh. Waduh, sajadah saya sorbannya dijadikan sajadah buat saya. Saya lihat tadi bersin terus pakai lap lagi tadi. Saya susu cucut saya di sorbannya dia ini, kan kacau. Ini pada nggak mikir, perlu mikir. Sengaja kami hadirkan begini, karena orang kalau pergi ke masjid itu bikin orang lain nyaman harus. Kalau kalian para santri ingin memberikan sajadah kepada guru-guru kalian, perhatikan sajadah bersih atau belum. Kapan kamu yang cuci sendiri? Jangan-jangan sajadah hanya kamu temukan di pohon begitu, kamu ambil, padahal sajadah kotor sudah. Nah itu, jangan latah begitu. Apalagi sorbanmu yang kamunya Masya Allah kurang bersihan dikit-dikit gini, lap-lap begini, kasihkan ustadznya. Nah, ini perlu mikir, jadi ada sedikit ya para santri. Ini ada para santri, para pemirsa, sengaja kami nasihati santri. Sebab kita ngelihat santri kadang latah, setiap ada ustadz langsung dikasih sajadah, dikasih. Tidak tahu dari mana itu asalnya. Mikir, seharusnya santri berpikir ini. Bukan saja ustadz memberikan siapa saja. Kita harus memberikan apapun makanan. Kalau memberikan makan ke orang dicicipi, saya suka atau tidak. Layak atau tidak. Begitu. Baik, jadi sutroh itu hendaknya semuanya. Tolong yang ngurusi masjid bikin. Pesan coba ini bisa diangkat.
Ini sebuah misal saja. Tidak harus gambarnya masjid begini, yang penting bisa berdiri begitu, nanti setiap orang mau sholat itu bisa saja, dia menjadikan itu sutroh, taruh di tengah-tengah. Bisa saja, tolong kami contoh satu anak berdiri di situ, yang agak cekatan. Bukan, sutrohnya di bawah anak soleh. Bagaimana caranya coba? Ya begini, jadi begitu. Jadi begini kan kemanapun akan ngerti kalau ini adalah tempat sholatnya dia. Dan sutroh pembatas antara dia dengan orang yang kan. Kalau sudah ada sutrohnya, di balik sutroh sana orang berlalu lalang juga gak ada masalah. Cukup. Masjid ini perlu digerakkan, sadar ilmu itu penting. Ada satu orang sholat juga gak pakai sutroh. Gak pakai sutroh, pahamnya paham setengah-setengah. Pahamnya apa? Kalau ada orang lewat di tempat sujudmu kau tolak begini ya. Loh, disunnahkan, dianjurkan menolak itu kalau kita sudah buat sutroh yang benar. Berarti orang ini kurang ajar, sudah ada sutrohnya masih dilanggar, baru kita tolak. Dianya nggak bikin sutroh, sholatnya di depan pintu lagi, gimana? Orang nggak ditolak, nggak melewati dia. Sholatnya di tengah-tengah, nggak pakai sutroh. Nah, ini nggak benar. Maka biarpun kita sholat di tengah-tengah, kalau pakai sutroh langsung ada tandanya, orang tahu. Tolong diamalkan ilmu ini biar mudah kita menghafalnya. Setelah ini tidak ada orang sholat kecuali menggunakan sutroh. Sutroh bisa saja kita jadikan apa itu? Tembok-tembok, tiang-tiang dan seterusnya. Apapun yang menggunduk tinggi. Tapi di sini ada idealnya syarat sahnya sutroh. Idealnya semacam ini. Sutroh tinggi 2/3 dhira'. Kurang lebihnya 30 cm lah. Kurang lebih 20-30 cm. Jarak antara orang yang berdiri dengan sutroh tidak lebih dari 3 dhira'. 3 dhira' itu ya kalau 1 dhira' 40-an ya kali 3. 40 kali 3 berapa? 120, kurang lebihnya 135 lah. Kalau 1 dhira' 45 cm berarti 135 cm. 135 cm. Jadi antara tempat duduk kita 135, cukup untuk duduk. Selebihnya orang boleh lalu lalang. Ini adalah yang hampir tidak diperhatikan oleh orang sholat, biarpun yang sholat itu katanya baca kitab Fathul Mu'in bolak-balik. Karena kita melihat sendiri, ajib, kenapa kok mengamalkan kok susah banget. Padahal di sampingnya ada tiang, kenapa dia sholat di samping tiang? Bahkan ada tiang, sholatnya di depan tiang. Padahal ini kan tinggal mundur saja, kenapa sih? Menunjukkan ilmunya tidak diamalkan. Ilmunya hanya dihafal saja. Sengaja kami tekankan begini agar semakin sempurna. Ikan babnya sholat berjamaah, bagaimana kita melaksanakan sholat dengan sempurna. Ada masalah keabsahan sah, kita sholat di tengah jalan. Asalkan tidak ganggu orang, sholat nggak pakai sutroh. Ya sah-sah saja sholatnya. Cuman kan kita ingin sempurna, membuat sutroh. Tingkatan sutroh, nah ini ada macam-macam sutroh. Ada tembok, tiang. Nah kita bisa orang sholat kita jadikan sutroh. Ada orang sholat kita sholat di belakangnya, aman. Orang duduk yang sekiranya dia mengerti. Cuman kan kadang orang ngerti, di saat kita lagi ada orang duduk, ada orang sholat di belakangnya malah nggak enak, malah pergi kan begitu ya, sopan dipikir. Masa orang sholat ngadep ke saya? Oh tidak, dia tidak nyembah kita, dia nyembah Allah. Cuman kita jadikan sutroh. Tentu yang ngerti, yang nggak ngerti pergi nanti orangnya. Ini memang orang membincangkan, masa sebagian mengatakan manusia tidak dianggap sebagai sutroh. Nah kalau manusia ini sudah ngerti, akan dijadikan sutroh. Jadi kalau kita lagi berdiri duduk ini, kalau di belakang kita ada orang sholat, oh aku jadikan sutroh, malah diem dia ngerti, nolong. Seperti jaga, cuman kan yang nggak ngerti kan nggak enak malah minggir gitu banyak. Ya, sopan maksudnya, oh sopan, malah pindah. Nah ini ada yang terjadi. Ini perlu bimbingan yang macam ini. Kalau kita dijadikan orang yang sutroh, dia, wah dia perlu dengan pertolongan saya. Mungkin dia cari tembok susah, cari ini saya jadikan saya. Oke. Atau koper atau tas. Ibu-ibu yang bawa tas, kalau sholat berjamaah, sholat di masjid, sholat apa sih, jangan ditinggal tasnya, apalagi taruh di belakang, diambil orang nanti. Taruh di depannya, jadikan sutroh, pembatas tadi. Kemudian setelah itu tongkat ditancapkan. Wah di masjid tuh nangkapkan tongkat susah. Nah ini gantinya kayak tongkat, kalau sudah disiapin. Alat semacam ini. Nah ini, kalau sudah disiapin ini, gantinya tongkat. Kemudian setelah itu sajadah digelar. Sajadah digelar. Karena sajadah itu ada batasnya. Kemudian garis melintang.
Ada garis lurus. Ada garis melintang, ada garis dari kaki kita ke arah tempat sujud. Jadi cara menggaris itu ada dua cara. Ya. Ada di tempat sujud kita garis mini seret gini, pembatas di tempat sujud kita. Ada garis panjang dari tempat kita duduk ke depan. Jadi artinya orang dari sana kelihatan, ada garis yang begini, maksudnya kita nggak boleh melewatinya. Semacam itu. Nah, ini disebutkan dalam hadis, banyak hadisnya. Kita sebutkan satu hadis. Biar yakin mereka ini yang sudah belajar kitab Fathul Mu'in bolak-balik kok ngamalin aja kok susah ini. Ini dengar. Idza shalla ahadukum. Kalau salat salah satu di antara kalian, yang ngomong bukan saya, baginda Nabi. Falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'a. Hendaknya menjadikan di hadapannya sesuatu. Sesuatu. Ya tadi tembok atau apa saja. Fa illam yajid, kalau enggak menemukan falyansifu 'asa, kalau enggak ada ya tongkat. Fa illam yajid, kalau enggak ketemu ya falyakhutta khatta, membuat garis. Thumma, setelah itu la yadurruhu ma marra baina yadayhi, kalau dia sudah membuat tanda tersebut sudah enggak ada membahayakan orang lewat di hadapannya. Maksudnya apa? Dia enggak salah, enggak dosa. Maka saat itu disunahkan untuk ditolak.